Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu Guru. Ya, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Iya, Bu Guru harap anak-anak semua kabarnya baik-baik saja ya. Semua dalam keadaan sehat. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kegiatan pembelajaran kita mulai, sebaiknya kita awali dengan doa. Ya, agar apa yang kita laksanakan pagi ini berjalan lancar sesuai dengan harapan. Nah, doa Bu Guru tunjuk salah satu teman yang piket. Nah, coba Dian bisa bantu pimpin doanya? Ya, teman-teman, sekarang kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dian. Nah, coba semua aktifkan kamera ya. Sekarang Bu Guru cek kehadiran anak-anak. Oh, sudah bagus dan rapi, cantik-cantik semua dan ganteng ya. Nah, anak-anak, selain anak-anak Bu Guru cek kehadiran di sini, jangan lupa anak-anak mengisi absen pada link yang sudah Bu Guru kirim pada grup WA dan grup Google Classroom ya. Sudah absen tadi pagi anak-anak? Sudah, Bu. Ah, bagus ya. Nah, selama pandemi seperti sekarang ini, Bu Guru ingatkan selalu anak-anak harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya dengan cara rajin mencuci tangan, jaga jarak dan selalu menggunakan masker. Ya. Nah, sekarang langkah berikutnya mari kita menyanyi Indonesia Raya. Bu Guru akan tampilkan di layar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Anak-anak, Bu Guru harap semua ikut bernyanyi ya. Ya, Bu. Kita Ya, Bu. sama-sama. Oke, kita mulai. Indonesia anakku pada aku berdiri dari batu Indonesia kebanggaanku bangsa dan tanah air. Marilah kita Indonesia hidup jiwanya untuk Indonesia anakku negeriku Indonesia Raya merdeka Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka negeriku yang kucinta Indonesia Raya merdeka Oke, terima kasih anak-anak. Ya, Bu Nah, Guru. selanjutnya, Ya, Bu Guru. kegiatan berikutnya kita akan melakukan tepuk dan salam PPK. Nah, semua mengikuti gerakannya anak ya. Mama, PPK religius
nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, karakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Terima kasih anak-anak. Nah, pada kegiatan kita lanjut ya pada kegiatan kita. Nah, Bu Guru sajikan literasi. Nah, anak-anak Bu Guru persilahkan membaca selama 5 menit. Kemudian anak-anak temukan pesan moral apa yang disampaikan dalam cerita. Ya, silakan dari sekarang 5 menit. bentar lagi semut dan ada seekor yang sedang mengambil kulit Boni bicara kepada ketua itu, kenapa kamu kelelahan menyerah, kemudian kawan-kawannya kamu mengangkatnya sendirian? Coba si Boni namun terus mencoba mengangkat kue tersebut sendirian. Ia egois dan sendiri. Teman kami hanya melihat ketawa terus. Sudah anak-anak? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Pesan moral apa yang disampaikan dalam cerita? Nah, Delia. Pantang menyerah. Jangan pantang menyerah. Bagus. Turahyana. Ya, Turahyana. Kita harus bekerja sama Bekerja sama. Agar bagus. Lagi. Dian. Kita harus bergotong royong dalam melakukan sesuatu dan tidak boleh egois. Bagus, tidak boleh egois ya, harus bergotong royong. Dova. Coba Dova. Bergotong royong. Bergotong royong ya. Nah, ada lagi yang mau berpendapat? Sudah bagus ya. Dari beberapa ya, Agung Manik. Iya. Kita bergotong royong bersama semuanya. Bagus. Nah, dari semua Bu Guru simpulkan sudah menjawab ya. Di sini adalah pesan moralnya, anak-anak harus bergotong royong dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Ya, apabila pekerjaan diselesaikan dengan gotong royong, pekerjaan akan terasa lebih ringan. Ya, sudah semua bagus. Nah, sekarang mari kita lanjut kegiatan kita. Nah, anak-anak masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Kita sudah belajar apa pada pertemuan sebelumnya? bahasa Indonesia IPS. IPS, Bu. Iya, kita sudah belajar apa, Dian? Hak, kewajiban, dan tanggung jawab, Bu. Iya, kemarin juga kita sudah belajar hak kewajiban. Nah, pada pertemuan sekarang kita akan belajar hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Di samping itu juga kita akan belajar bahasa, membuat pertanyaan dari teks bacaan. Ya, nanti juga belajar IPS, jenis-jenis kegiatan ekonomi. Ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu 1, setelah kita
kegiatan mengamati video yang ada pada layar PowerPoint serta ELKPD Lip Worksheet, siswa dapat menganalisis hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Siswa, setelah kegiatan berdiskusi dengan kelompok mengenai ELKPD Lip Worksheet, siswa dapat menyajikan contoh penerapan hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap lingkungan dengan tepat. Juga, setelah kegiatan berdiskusi dan membaca teks pada ELKPD Lip Worksheet, siswa dapat membuat pertanyaan dengan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana berdasarkan teks bacaan dengan tepat. Nomor 4, setelah kegiatan berdiskusi dan membaca teks ELKPD Lip Worksheet, siswa dapat menyajikan informasi dengan kata tanya, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana berdasarkan teks dengan tepat. Nomor 5, setelah kegiatan berdiskusi dan membaca teks, siswa dapat menganalisis jenis-jenis kegiatan ekonomi dengan benar. Terakhir, nomor 6, setelah kegiatan berdiskusi, siswa dapat menyajikan hasil analisis jenis-jenis kegiatan ekonomi ke dalam bentuk peta pikiran dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 6, ya nak ya. Nah, lanjut. Nah, di sini Bu Guru akan menyajikan sebuah video. Nah, anak-anak Bu Guru harapkan menyimak video, memperhatikan dengan seksama apa informasi yang terdapat dalam video yang Bu Guru putar ya.
informasi apa yang kalian temukan pada video yang Bu Guru putar tadi? Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, Delia. Bergiliran ya, biar semua terdengar suaranya. Delia. Polusi udara dan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan, polusi udara bagus. Gongwira. Pencemaran udara dan pencemaran tanah atau tidak membuang sampah sembarangan. Bagus. Wah, lengkap sekali. Lagi Dian. Tidak membuang sampah sembarangan. Iya. Nah, masalah yang ditemukan, masalah apa yang kalian temukan tadi? Ada masalah dalam video. Apa masalah yang ditemukan di video? Ya, coba Dian. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Coba siapa lagi yang mau berpendapat? Pelangi. Suaranya Pelangi di mute. Buka dulu. Iya. Pencemaran udara dan pencemaran air. Bagus, itu masalah yang ditemukan. Yang lain, Tuh Rahyana. Ya, Bu Ya, Tuh Guru. Rahyana. Asap. Ada asap, polusi asap. Nah, ada yang lain berpendapat? Tidak, Bu. Vino. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan. Nah, kalian semua yang dijawab sudah benar. Nah, untuk selanjutnya, tugas-tugas selanjutnya itu secara lengkap ada pada LKPD Lipoxid ya. Bu Guru sudah mengirim pada grup WA link LKPD yang harus anak-anak kerjakan. Nah, linknya sudah Bu Guru kirim pada grup WA dan grup Google Classroom. Nah, pada pengerjaan LKPD ini, Bu Guru akan membentuk kelompok ya. Kalian akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Setelah ini akan Bu Guru bentuk kelompok. Nanti apabila ada muncul peringatan di layar HP-nya, ditekan biar masuk ke kelompok yang Bu Guru bikinnya. Paham, Nak? Paham. Ya. Ya. Paham. Nah, dalam kelompok Bu Guru beri waktu 30 menit. Anak-anak bersama teman kelompok tugasnya berdiskusi, menyelesaikan LKPD itu, ya, menjawab. Nah, anak-anak tetap menjawab karena berjauhan, jawab sendiri, tetap di HP-nya sendiri. Nah, tapi boleh berdiskusi. Anak-anak juga boleh membuka buku, mencari dari berbagai sumber di internet, silahkan, ya. Paham? Ya, waktunya 30 menit, ya. Ya. Sudah paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Guru bentuk kelompok? Tidak, Bu. Tidak. Oke, Ibu Guru tutup. Sekarang Bu Guru akan bentuk kelompok.
Nah, anak-anak lihat di layarnya, Bu Guru bentuk kelompok ya. Silahkan masuk ke room kelompoknya masing-masing ya. Oke, Angga Satria, apa yang ada nampak di HP-nya ditekan aja. Kamu akan diarahkan menuju kelompok ya. Sudah? Angga? Kalau mau nanya, maksudnya yang mana? Baca. Ya. Baca. Kan dulu, aku hafal HP lagi satu dulu untuk baca. Nomor 1. Tuliskan informasi yang terdapat pada video. Pencemaran udara, Negara. Lingkungan. pencemaran lingkungan. Benar, Bu? Ya, lingkungan. Terus permasalahannya pencemaran Asap lingkungan. rokok. Catat Asap dulu. rokok. Catat dulu, catat. Biar nggak lupa. Udah. Nomor 1 apa? Udah gabung semua. Nomor 1 apa? Itu tidak membuang sampah sembarangan dan tadi pesan kamu nanya. Nomor 2, Haknya apa, Din? nomor 2 permasalahannya pencemaran lingkungan ya. Iya. Oke. Udah tempatnya. Yang C, Yang C itu yang kewajibannya mendapat udara yang kewajibannya membersihkan lingkungan rumah. kewajibannya Apa terhadap dia? lingkungan. Membersihkan lingkungan rumah yang kewajibannya. Kewajiban terhadap lingkungannya tuh jawabannya membersihkan lingkungan rumah. Iya. Di sini siapa yang udah selesai? Tadi Saya tadi urus saya sudah selesai dari tadi disuruh. Udah dari tadi. Iya. Ya, Dian. 2 menit. Ya, Bu Guru setelah 2 menit lagi otomatis akan kembali. Tanggung jawabnya tanggung jawabnya menjaga lingkungan sekitar. atau enggak GPS? Kurang Atau enggak jelas, GPS? ya, bisa. Di mana dilaksanakannya gerakan pungut sampah atau GPS juga bisa. Ini nggak ada stasi. Melas apaan, Dim? Produksi, konsumsi, ini benar kan? Bagaimana cara menjaga lingkungan dari polusi udara? Menjaga lingkungan dari polusi udara. Sudah. Nah, sekarang kita udah di kelompok. Iya. Breaking sebentar.
Oke, sudah ya. Sudah dapat rileks. Kasih is breaking. Jadi sudah merilekskan otot-ototnya tadi, sudah capek berpikir ya. Nah, sekarang saatnya kita akan mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat bersama kelompok ya. Nah, di sini Bu Guru tidak semua mempresentasikan, cukup satu perwakilan di masing-masing kelompok ya. Ya, Bu. Nah, oke. Kemudian yang presentasikan aku enggak. Siap-siap kelompok 1, Dian ya. Sebentar. Informasi yang terdapat pada video di atas tidak membuang sampah sembarangan. Yang nomor Bagus. 2, tuliskan permasalahan yang ditemukan pada video di atas, pencemaran lingkungan. Yang nomor 3, apakah yang akibat yang ditimbulkan dari permasalahan di atas, banjir dan tanah longsor. Yang nomor 4, berikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan pada video, membuang sampah pada tempatnya, Bu. Bagus. Nah, yang bawah dibaca juga ya. Terhadap lingkungan, membersihkan lingkungan rumah. Hak terhadap Ya. lingkungan, mendapat udara bersih. Tanggung Ya. jawab terhadap lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Bagus. Nah, sekarang ini Dian. Yang nomor 1, kewajibannya itu membersihkan lingkungan. Haknya mendapat lingkungan yang bersih. Tanggung jawab menjaga lingkungan. Yang nomor 2, kewajiban tidak menebang pohon sembarangan. Haknya mendapat udara yang bersih. Tanggung jawab menjaga lingkungan sekitar. Oke, bagus. Nah, coba kelompok lain menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1. Bagaimana jawabannya? Bagus. Bagus. Ya. Ada yang salah tadi? Ada yang menemui kesalahan? Enggak. Ya, sekarang siap-siap kelompok 2 ya yang presentasi ya. Bung Is. Kelompok 2. Siapa? Iya. Masyarakat melakukan GPS. Jawabannya Di Kelurahan Babakan Pasar. ya, nomor 2. Apa itu GPS? GPS adalah singkatan dari gerakan pungut sampah. Bagus. Lanjut. Nomor 3, bagaimana? Bagaimana cara menghindari penyakit? Membersihkan lingkungan, salah satu caranya melakukan GPS. Bagus. Nomor 4. Siapa saja yang melakukan GPS? Semua masyarakat. Nomor 5. Mengapa masyarakat melakukan GPS? Untuk menghindari penyakit. Iya. Kelompok lain, ada yang mau memberi tanggapan? Bagaimana presentasinya kelompok 2? Sudah bagus, Bu. Sudah bagus. Ya, sama seperti yang kalian buat ya. Sudah bagus, Bu. Ya. Nah, kelompok 3, siapa tadi yang presentasi dari kelompok 3? Ya, Bu. Siapa nak? Pelangi ya. Tunggu Pelangi, Bu Guru tampilkan ini Pelangi. Ya. Gambar 2, menjahit baju, produksi. Ya. Gambar 3, makan, konsumsi. Gambar 4, gambar menjual pakaian, distribusi. Ya. Gambar 5, menjual beras, distribusi. Gambar 6, membeli pakaian, konsumsi. Ya, yang bawah nomor 1. Di layar nak. Nomor 1. Nomor 1, nelayan menangkap ikan, produksi. Nomor 2. Mengirimkan barang, distribusi. Terakhir. Nomor 3, makan, konsumsi. Ya, bagaimana teman-teman presentasi kelompok 3? Bagus. Sudah bagus. Ya, sudah bagus. Bagus. Oke. Kita perilaku seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya. Nah, seperti tadi ada dalam video itu ada video lingkungan masalah tadi. Nah, tanggung jawabmu di sana apa, Nak? Tanggung jawabnya Menjaga kebersihan lingkungan, Bu. Iya, bagus. Ya, menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kewajiban sebagai warga masyarakat, 1, mematuhi aturan norma yang berlaku.
Nah, 2, menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan. Ini kewajiban ya semua ya. Menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal, membantu tetangga yang terkena musibah, dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Hak sebagai warga masyarakat, 1, mendapat perlindungan hukum. 2, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. 3, menikmati Lingkungan bersih. lingkungan bersih. Nomor 4, Hidup damai. hidup damai. yang layak. Terus 5, bebas Bebas memilih, memeluk, dan menjalankan menjalankan agama. agama. Dan berpendapat dan berorganisasi. Terakhir, mengembangkan kebudayaan. Mengembangkan kebudayaan daerah. Nah, berikutnya. Berpendapat. Jawab sebagai masyarakat. 1, menjaga kebersihan Lingkungan sekitar. Nah, seperti dalam video tadi ya, ini jawabannya. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar juga termasuk tanggung jawab. Ya, melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, tadi juga anak-anak dalam pelajaran bahasa sudah ada video ini ya. Nah, Bu Guru putar. LKPD. Menemukan informasi dan kosakata baru dalam teks. Kata tanya dapat digunakan untuk menemukan informasi di dalam teks. Kata tanya tersebut mencakup apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Setiap kata tanya tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Ingat kembali kata tanya dan fungsinya seperti berikut. Apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Siapa untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kapan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Di mana untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Mengapa untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Bacalah teks berikut dengan saksama. Kabut asap merupakan asap dan kabut yang bercampur menjadi satu. Kabut adalah uap air yang berkondensasi atau mirip awan yang melayang di dekat permukaan tanah. Sementara itu, asap adalah uap hasil pembakaran. Oleh karena itu, kabut asap termasuk dalam pencemaran udara. Dampak negatif kabut asap yaitu masalah kesehatan pernapasan atau iritasi mata, hidung, dan tenggorokan. Untuk mengurangi dampak kabut asap, penggunaan masker dan kacamata sangat disarankan. Keduanya berguna untuk melindungi pernapasan dan mata selama beraktivitas di kawasan yang terkena dampak pencemaran kabut asap. Berdasarkan teks tersebut, kita dapat memperoleh informasi-informasi penting dengan mengajukan kalimat tanya seperti berikut. Selain kata tanya, kita juga dapat mendapatkan informasi dari kata-kata penting atau kosakata penting yang terkait dengan teks. Kata-kata penting tersebut ada yang sudah kamu ketahui atau belum ketahui maknanya. Jika ada kata yang belum tahu maknanya, kamu dapat menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Berikut kosakata beserta maknanya yang terkait dengan teks tersebut.
Selanjutnya, menandai informasi pada teks yang dibaca kemudian menceritakannya. Agar dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kita dapat menandai kata kunci yang kita temukan di dalam setiap paragraf. Kata kunci tersebut dapat berupa ide pokok dan akan menjadi pengingat saat kita menjawab soal-soal yang diberikan. Nah, Langkah-langkah ya. Tadi dalam LKPD juga anak-anak sudah bisa tadi menyaksikan video pembelajarannya pada LKPD? Sudah, Bu. Sudah, ya Bu Guru lanjut. Nah, dari penjelasan tadi, Bu Guru jelaskan sedikit. Adapun kata tanya, ada berapa jenis yang bisa anak-anak gunakan? Satu, yaitu Berapa, itu siapa? Berikutnya, kapan? Di mana? Berapa? Bagaimana? Dan mengapa? Nah, masing-masing ada fungsinya sendiri-sendiri. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan apa, Nak? Menanyakan keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi akal berupa keadaan atau perbuatan. Kata tanya siapa untuk menanyakan pelaku. Berikutnya kapan? Kapan digunakan untuk menanyakan waktu? Di mana untuk menanyakan Waktu. di mana? Kata-kata yang berfungsi untuk menanyakan tempat suatu Tempat. Iya, bagus. Mengapa berfungsi untuk Kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab-sebab Iya, peristiwa alas. terjadi. Oke, bagaimana berfungsi menanyakan cara atau proses. Sedangkan berapa untuk menanyakan Yang berfungsinya untuk menanyakan banyak Jumlah. jumlah kesatuan. yang berbeda Nah, untuk ya. Oke. Nah, sekarang amati gambar yang Bu Guru sajikan. Nah, di sana anak-anak melihat gambar apa? Apa saja? Pemulung. Pemulung yang di bawahnya. Dan barang yang dibuat dari sampah. Dari bagus, barang dibuat dari sampah. Nah, sekarang coba pertanyaannya, apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Mendaur ulang Mendaur ulang. Oke, bisa. Sangat Apakah membantu. pendapat dan sangat membantu. membantu? Dan Ya. sangat membantu. Sangat membantu ya. Apa pendapatmu mengenai usaha pembuatan benda-benda daur ulang? Membantu mengurangi sampah bekas, Bu. Bagus, Gengwira. 3, bagaimana cara menghargai jasa para pemulung? Tidak membuang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah pada Tidak membuang sampah sembarangan. Iya, bagus ya. Jangan buang sampah sembarangan. Nah, di sini kita akan belajar kegiatan ekonomi. Ada 3. Tadi anak-anak sudah jawab di LKPD. 1, produksi. Distribusi. Terakhir, konsumsi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut Distributor. Terakhir yang melakukan kegiatan konsumsi disebut Konsumen. konsumen. Nah, sekarang apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah Kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut sebentar, kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah tindakan atau perilaku manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan dilandaskan pada prinsip ekonomi. Nah, ini ada 3. Nah, lebih jelas Bu Guru tampilkan pada layar ini ya. Nah, anak perhatikan ada gambar. 1, gambar orang sedang ngapain? pembuatan. Berikutnya, Membuat film. terus, Membuat tahu. terus, Membuat tempe. ya lagi. Membuat gerabah. Nah, ini kegiatan menghasilkan barang dan jasa. Disebut apa, Nak? Produksi. Nah, sekarang lihat gambarnya sekarang. Pertama gambar apa? Mengirim gas. Mengirim meja. Ketiga, Bantuan ke MNI. Mengirim ya barang. terakhir, Barang. mengirim barang. Semua kegiatan ini namanya menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Disebut
Distribusi. Nah, bagus. Terakhir, gambar pertama, gambar apa? Nomor 2. Di bensin. 3, Makan buah. 4. Mandi. Nah, semua kegiatan ini adalah kegiatan menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Disebut kegiatan apa? Konsumsi. Bagus. Konsumsi, Bu Nah, Guru. ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Bu Guru? Tidak. Saya masih bingung. Oke, kalau tidak sekarang kita simpulkan. Anak-anak, kita sudah belajar apa saja dari tadi? Kewajiban. Hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Lagi kita belajar apa? Tanggung jawab. Kegiatan ekonomi. Lagi bahasanya apa kita pelajari? Bahasa Indonesia. Membuat kata tanya berdasarkan. Nah, oke, Bu Guru, baik Bu Guru simpulkan. Hari ini kita sudah belajar hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Berikutnya kita juga sudah belajar bahasa. Membuat pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, mengapa, bagaimana, berdasarkan teks. Nah, terakhir kita belajar IPS, yaitu kegiatan ekonomi. Ada 3. Apa tadi? Produksi, distribusi, dan Konsumen. Konsumsi. sudah jelas? Sudah. Kalau sudah, lanjutkan. Anak-anak sekarang silahkan mengerjakan evaluasi. Linknya sudah Bu Guru kirim pada grup WA. Ya. Selama 10 menit. Nah, silahkan Nak. Dari sekarang. Kerjakan dengan baik ya. Kok susah sekali. Silahkan. Nah, sekarang Bu Guru akan cek di sini. Nilai anak-anak sudah mati, akan diadakan remedial. Bagi yang sudah di atas KKM, nanti Bu Guru akan beri pengayaan ya. Ini kan lagu daerah bersama-sama ya Nak ya. Anak-anak semua nyanyi bersama-sama. Hari ini, nah, sekarang, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tema 2, subtema 3, pembelajaran 4. Jadi anak-anak sudah bisa mempersiapkan dari sekarang ya. Nah, anak-anak. Ya, Bu Guru. Ya.
Nah, karena tadi kita awali dengan doa, pertemuan hari ini Bu Guru tutup sampai sekian. Kita akhiri juga dengan doa ya. Pertemuan kita akhiri doa. Bu Guru minta tolong salah satu dari kalian memimpin doa. Coba Dewa Andika, pimpin doa teman-temannya, Nak. Halo teman-teman, sekarang saya akan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dewa. Nah, karena pembelajaran sudah berakhir, anak-anak Bu Guru persilahkan keluar secara mandiri dari link ini ya. Dari Zoom, silahkan Nak. Keluar ya Bu, Keluar. makasih Bu. Ya, terima kasih anak-anak semua. Terima kasih. Ya. Ya.